Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fauzia Fadilia dari Peminatan Ilmu Tafsir dari kelas 1110. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah artikel mengenai mutlak dan muqayyad. Jangan lupa disimak terus ya. Dan ini adalah sebuah artikel yang saya dapatkan tentang mutlak dan muqayyad. Dan setelah itu saya akan meringkasnya kembali intisari dari materi mutlak dan muqayyad tersebut. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian mutlak dan juga muqayyad. Mutlak secara bahasa artinya sesuatu yang tidak ada batasannya, ma khala min qayyidin. Juga definisi mutlak sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Ini menurut Al-Amidi. Menurut Al-Qottan, memberikan definisi mutlak sebagai lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa ada batasan. Dari beberapa definisi ini terdapat suatu intisari, yaitu bahwa mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada satu satuan tertentu tanpa adanya pembatasan, atau lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit maknanya. Nah, terdapat contoh mutlak pada Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging hewan seperti daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam. Sedangkan muqayyad secara bahasa berarti terikat atau terbatasi. Secara istilah, para ulama memberikan definisi antara lain suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya. Mana Al-Qottan memberikan definisi sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas sesuatu hakikat dengan adanya batasan. Nah, di sini contohnya terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 145 yang artinya, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pada surah Al-An'am di atas sama-sama terdapat lafaz dam atau darah dengan latar belakang yang sama, yaitu menjelaskan tentang sesuatu yang diharamkan. Berbeda dengan ayat yang pertama, lafaz dam yang terdapat dalam surah Al-Maidah, lafaz dam pada ayat yang kedua diikuti keterangan, yaitu lafaz masfuhan atau yang mengalir. Sehingga dalam ayat yang kedua, darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Dari sini nampak bahwa surah Al-An'am inilah yang menjadi contoh muqayyad karena terdapat batasan pada lafaz dam atau darah yang diharamkan, yaitu yang mengalir. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad. Melakukan kajian mutlak dan muqayyad tidak bisa dilepaskan dari kajian fikih dan usul fikih, karena selain mengandung persoalan statistika kebahasaan, dalam mutlak muqayyad juga tergantung problem-problem hukum yang harus ditentukan statusnya. Oleh karena itu, terkait bentuknya akan berdasar pada kaidah yang dirumuskan untuk lafaz mutlak dan muqayyad. Kaidah tersebut adalah: yang pertama yaitu ada suatu lafaz dipakai dengan mutlak pada suatu nas atau ayat, sedangkan pada ayat lain digunakan dengan muqayyad. Keadaan itlak dan takyidnya tergantung pada sebab hukumnya. Yang kedua itu ada lafaz mutlak dan muqayyad berlaku sama pada hukum dan sebabnya. Yang ketiga, lafaz mutlak dan muqayyad yang berlaku pada nas itu berbeda, baik dalam hukumnya ataupun sebab hukumnya. Yang keempat, ada mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukumnya, sedangkan sebab hukumnya sama. Dan yang terakhir, mutlak dan muqayyad sama dalam hukumnya, tetapi berbeda dalam sebabnya. Selanjutnya yaitu ada persoalan mutlak dan muqayyad. Dalam problem mutlak muqayyad, jumhur ulama telah sepakat bahwa apabila ada yang menunjukkan diri mutlak, maka akan tetap berada pada kemutlakannya selama tidak ada teks lain yang mengqayyidkannya. Berlaku sebaliknya dengan ayat yang menunjukkan dirinya dengan muqayyad, akan tetap dalam status muqayyadnya. Yang menjadi persoalan adalah mutlak muqayyad yang terbentuk pada 5 bentuk di atas, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati adalah: yang pertama, jika hukum dan sebabnya sama, kesepakatannya adalah membawa lafaz mutlak kepada muqayyad. Yang kedua, jika hukum dan sebabnya berbeda, ulama sepakat masing-masing lafaz tetap pada statusnya masing-masing, tidak perlu membawa yang satu kepada yang lain. Yang mutlak tetap pada kemutlakannya
dan yang muqayyad tetap pada kemuqayyadnya. Yang ketiga, jika hukumnya berbeda dan sebabnya sama, ulama juga sepakat bahwa dalam kasus ini tidak boleh membawa lafaz mutlak kepada muqayyad, masing-masing tetap berlaku pada kemutlakan dan kemuqayyadnya. Sedangkan yang diperselisihkan adalah yang pertama, kemutlakan dan kemuqayyadan terdapat pada sebab hukum, namun masalah dan hukumnya sama. Pada kasus ini, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah berpandangan membawa mutlak kepada muqayyad, sedangkan Hanafiyah tidak mengharuskan membawa mutlak kepada muqayyad. Yang kedua, mutlak dan muqayyad terdapat pada nas yang sama hukumnya namun sebabnya berbeda. Bagi Hanafiyah, beranggapan tidak boleh membawa mutlak kepada muqayyad, masing-masing terdapat pada statusnya. Jumhur ulama berpendapat harus membawa mutlak kepada muqayyad. Sebagian dari ulama Syafi'iyah berpendapat mutlak di bawah ke muqayyad apabila ada ilat hukum yang sama. Terdapat dua argumentasi di antaranya, ulama Hanafiyah memerangi prinsip kalau pelaksanaannya dalalah lafaz atas semua hukum yang dibawa saja sesuai dengan sifatnya. Tiap-tiap ayat adalah hujjah yang berdiri sendiri. Batasan terhadap keluasan makna yang terkandung dalam mutlak tidak bisa dibawa kepada muqayyad. Yang kedua, ada alasan jumhur ulama beranggapan bahwa Al-Quran antara satu dengan ayat lainnya saling berkaitan, sehingga ketika ada suatu kata Al-Quran tepat yang terdapat kata itu. Muqayyad itu harus menjadi dasar untuk menjelaskan maksud lafaz mutlak, diibaratkan sebagai orang diam, sedangkan mutlak adalah orang yang berbicara. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penunjukan mutlak dan muqayyad. Di sini ada 4 hal. Yang pertama, itu persoalan tentang hukum dan sebabnya yang sama. Contohnya, terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah dan juga Quran Surah Al-An'am ayat 145. Yang kedua, hukum dan sebabnya itu berbeda. Contoh, pada kasus pencurian dan persoalan wudhu, terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 38 dan juga terdapat Al-Maidah ayat 6. Di sini hukum yang sama ialah karena sama-sama membahas tentang tangan, tetapi sebabnya yang berbeda, karena yang satu membahas tentang mencuri dan yang satunya membahas tentang wudhu. Di sini hukumnya yang berbeda ialah pada saat berwudhu diharuskan membasuh tangan sampai siku, sedangkan pada tayamum diharuskan mengusap kedua tangan saja. Dan yang terakhir yaitu hukumnya sama tetapi sebabnya berbeda. Dalam kasus kafarah memerdekakan budak dalam 3 persoalan yang berbeda, yaitu ada kafarah zihar, pembunuhan yang tidak disengaja, dan sumpah. Pada kafarah zihar terdapat surah Al-Mujadalah ayat 3, tidak diiringi dengan penjelasan lebih rinci tentang bagaimana raqabah yang dimaksud dan tidak ada penjelasan atas raqabah dalam ayat tersebut. Pada persoalan kafarah sumpah terdapat surah Al-Maidah ayat 89 dalam lafaz raqabah. Namun persoalan yang berbeda dengan yang pertama yaitu pada masalah kafarah sumpah tidak ada batasan mengenai budak yang bagaimana yang seharusnya dimerdekakan. Pada persoalan kafarah pembunuhan yang tidak disengaja terdapat surah An-Nisa ayat 92, sama-sama memiliki lafaz raqabah. Penunjukan raqabah dalam ayat ketiga ini berbeda, yaitu secara muqayyad. Raqabah yang dimaksud adalah raqabah yang mukimah atau budak yang beriman. Ketiga ayat di atas sama-sama membahas tentang memerdekakan budak dengan persoalan yang berbeda. Yang pertama itu ada zihar. Pada 2 persoalan yang pertama, penunjukan raqabah adalah secara mutlak karena tidak ada batasannya. Sedangkan pada ayat yang ketiga, pembunuhan yang tidak disengaja, lafaz raqabah itu termasuk muqayyad, yaitu raqabah mukimah atau budak yang mukmin. Terdapat perbedaan ulama dalam menyikapinya. Kebanyakan ulama seperti Maliki, Hambali, dan sebagian besar Syafi'i berpendapat bahwa masalah seperti itu mutlak harus dibawa kepada muqayyad. Oleh karena itu, raqabah yang harus dimerdekakan dalam kasus zihar dan sumpah palsu juga harus raqabah yang mukmin, seperti yang telah disebutkan dalam hukuman bagi pembunuhan yang tidak disengaja.
Di sini saya mendapat artikel dari Mila Khairul Amalia Fahima Abdulghani dari Al-Tadabbur, Jurnal Kajian Sosial Peradaban dan Agama. Itulah penjelasan saya mengenai materi mutlak dan muqayyad. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang lengkap dalam penyampaian saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.